Kabar ini, kabar terkabar. Negara. Nah, ini teman-teman terkait dengan hilirisasi. Indonesia ke depan akan mendorong tentang bagaimana membangun hilirisasi. Kenapa hilirisasi? Contoh, di 2019 kita punya investasi yang masuk itu di sektor hilirisasi itu hanya nomor 4. Maka kemudian terjadi deindustrialisasi besar-besaran. Saya naikkan terus di industri logam dasar barang bukan logam mesin dan peralatannya itu adalah untuk membuat pabrik. Bagaimana 2019 cuma 61,6 triliun, 2020 kita naikkan menjadi 94,8 triliun dan sekarang sudah mencapai 171,2 triliun. Pendekatan kita ke depan adalah bagaimana memberikan nilai tambah dengan mengedepankan green energy dan green industry. Ini penting. Teman-teman tahu, saya waktu saya masuk jadi kepala BKPM, itu Presiden Jokowi memanggil kepada saya, Pak Rektor, Mas Bahlil, berani nggak menyetop ekspor ore nikel? Wah, itu pekerjaan yang paling berat menurut saya, karena perusahaan saya kerjanya ekspor nikel, kan gila itu kan? Saya punya perusahaan main di tambang, salah satu perusahaan saya dulu main di tambang. Ada 300.000 ton di GT yang siap ekspor ke China waktu itu. Dilantik hari ini 2 hari kemudian dipanggil. Mas Bahlil, saya minta untuk kamu menyetop ekspor ore nikel. Pusing saya kan. 1 ton ekspor waktu itu profit net itu sekitar $15. Kalau saya hentikan berarti sekitar 4.500.000 US dollar yang terhenti. Itu profit. Berarti rugi kita. Tapi mau gimana, ini perintah presiden dan ini perintah negara. Saya membuat cari akal. Pertama yang saya cari adalah kenapa presiden mau nyuruh stop ini nikel. Saya mulai pelajari. Teman-teman tahu, Indonesia ini sangat disayang oleh Tuhan. Tapi kita rakyat ini kadang-kadang tidak tahu terima kasih kepada Tuhan. Iya. Dan ini saya membuka tabir aja nih. Kita punya kayu. Zaman kayu merbau, HPH. Kita potong, ekspor log. Diprosesing di negara orang, kemudian baru mebelernya masuk ke negara kita. Pertanyaan saya satu, adakah satu perusahaan di Republik ini yang masuk 10 besar pemain mebeler terbesar di dunia? Gak ada. Ikan. Kita punya sumber daya ikan yang paling bagus. Tapi apakah kita kalahkan Vietnam dengan Thailand untuk industri? Kalah. Negara kita dulu menjadi OPEC, penghasil minyak. Apa hilirisasi kita? Gak ada. Akhirnya nilai tambah itu semua dibawa ke luar negeri. Maka ekonomi kita dalam ekspor dari sebelum merdeka sampai dengan 2014 modelnya sama. Ekspor raw material. Sampai kapan negara ini seperti ini? Ketika saya merunung itu dan saya langsung lapor ke Bapak Presiden, Bapak, sekalipun saya tahu perusahaan saya rugi karena kebijakan ini, tapi untuk kedaulatan bangsa, maka saya siap untuk memutuskan melarang ekspor ore nikel.